Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen dimanapun Anda berada. Ini kita berjumpa lagi dengan sesepuh kita, Bapak Jumari. Ini di acara tentang misteri itu sengaja kita membuat podcast kecil-kecilan ini untuk menceritakan pengalaman-pengalaman misteri yang dialami oleh para sesepuh kita atau netizen-netizen yang mempunyai cerita misteri. Bisa untuk menghubungi nomor kru kita, nanti akan kita datangi ke rumahnya, kita podcast atau suruh menceritakan pengalaman-pengalaman. Pada malam hari ini tentang misteri bertemu lagi dengan Bapak Jumari. Bapak Jumari, selamat malam Pak Jumari. Selamat malam. Alhamdulillah. Bapak Jumari ini apakah memiliki pengalaman-pengalaman misteri waktu kecil apa Iya, mempunyai pengalaman-pengalaman misteri? waktu kecil. Apakah kami boleh mendengarkan, Pak? Kami sama para netizen ini Iya, agar Insya Allah boleh. mendengarkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman misteri Bapak Jumari. Ya, Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama wabarakatuh. netizen grup Yusuf Official yang berbahagia. Pertama-tama akan menceritakan sebuah cerita yang pendek mengenai di waktu kecil saya sekitar umur 85. Para netizen, Bapak Jumari waktu umur 85 Iya, memiliki pengalaman-pengalaman misteri. Tahun 85, iya, Pak. 85. Umur 85 85. yang sudah besar. Oh, tahun 85. Tahun 85. Oh, tahun 85. Minta maaf netizen. Waktu tahun 85 ini Bapak Jumari memiliki pengalaman-pengalaman misteri yang habis ini akan ceritakan. Sebelum Bapak Jumari bercerita, para netizen jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Abu Yazuf Official. Monggo Bapak dilanjutkan. Yang pertama, di waktu itu saya ini ya diajak dengan orang tua ya saya memotong tebu. Oh, ceritanya ini atau nebang. Nah, nebang tebu. Iya. Malam, kerja malam. Lembur gitu. Ada di jalan itu sudah ada makhluk halus yang mengganggu. Berarti ceritanya Bapak Jumari ini sama dengan cerita kita yang kemarin lusa. Bapak Jumari ikut sama orang tuanya, Pak. Iya. Di situ ada makhluk halus yang menampakkan dirinya gitu apa? Enggak, bukan menampakkan sekarang ini. Suaranya saja, suara. Oh, suaranya makhluk halus saja yang menghantui Bapak. Iya, mengganggu. Biar saya takut dengan Tapi Bapak takut? Enggak takut. Luar biasa orang ini. Bapak Jumari tidak takut waktu si hantu itu mencoba untuk menakut-nakuti Bapak Jumari. Terus seterusnya itu sudah ada di ladang, di tempat pemotongan tebu. Saya itu ikut kerja ya, saya sudah besar tapi tidak seperti ayah saya. Saya ini dampingi, cuma tidak mikul. Cuman dampingi. Kalau boleh tahu itu lokasi tebunya itu di mana, ladang tebunya itu? Di sini di Paras Poncosumo. Oh, ini ladang tebunya ini bertempat di Paras Poncosumo, Kabupaten Malang. Sampai sekarang masih ada, Pak, nih ladang tebunya itu? Masih ada. Apa masih terkena langker gitu? Masih, tempat kayu yang di tempat itu sudah nggak ada. Jadi kalau para netizen ingin mengetahui tempat yang diceritakan oleh Bapak Jumari ini, bisa ke ladang situ, Pak. Iya. Barangkali ada netizen yang
ingin apa istilahnya kepo sama tempatnya yang Bapak Masih, ceritain masih. itu? Jalannya Masih ada? masih, ladangnya masih. Namanya sudah masih, namanya itu dulu itu namanya kayu gedangan. Oh iya, masih ada nih sih. Namanya kayu gedangan itu sebuah ladang yang angker gitu. Ladang yang angker. Ya, Itu apa mulai zaman Belanda dulu Pak? Ladang itu pasti sudah angker. sudah ada. Sudah ada. Ladang itu waktu zaman Belanda dulu Ya, udah ada. sudah ada. Udah lama berarti Pak Ranisen. Nah di situ tidak nampak tapi berbunyi, Mengeluarkan suara gitu. suara seperti kuda dibalapkan. Kuda lari gitu. Kuda lari dibalapkan ke timur. Berarti suara kayak sepatu kuda gitu. Lah ya kuda balap plak. Iya. Baru dari timur lari ke barat gitu. Ya muni. Bunyi ya, Ya Pak? bunyi. Bunyi seperti kuda yang lari Lagi gitu. lari di aspalan ya, Iya. berbunyian. Tapi itu sosok kudanya nggak ada Pak? Nggak ada. Sosok Padahal kudanya nggak ada Pak. Tanahnya itu kayak kelihatan beleduknya itu. Debunya itu kelihatan. Debunya itu kelihatan mabul-mabul. Nah, gitu Tapi aneh. kudanya nggak ada. Nah, itu aneh. Nah, saya dengan bapak saya itu saya begini, Pak, sampean diwedeni. Nah, katanya bapak saya, lah bapak ini kok diwedeni? Gitu, katanya Bapak Jumari bilang ke ayahnya gini, Pak, sampean ini ditakuti Pak. Iya, diwedeni. Tapi jawabnya ayahnya gini, orang apa? Orang Orang itu. bapaknya kok ditakuti gitu. Iya gitu. Nah, terusnya saya sudah ikut saya kerja, bapak saya kerja memikul tebu itu. Saya itu loh berada di belakangnya bapak saya itu. Jidok saya itu loh, di kepala ya jidok namanya ya. Iya, kepala itu, bagian belakang. Iya itu namanya jidok. Iya. Itu loh besarnya seperti namanya coro Jawa itu seperti tompo, nah, katanya bapak saya. Berarti kerasa besarnya Pak? Loh, kerasa. Tapi kerasa berat gitu? Enggak, ya kerasa besar gitu. Mengap gitu. Oh, iya. Terus gimana kelanjutannya Pak? Kalau ada di waktu itu bulan purnama, kalau ada di yang senarnya padang jingklang, enggak kerasa nih. Enggak kerasa. Jadi kalau kena sinarnya bulan itu enggak kerasa Pak? Terus kalau saya ini berjalan ke yang ketutupan itu iya. Seperti enggak kena sorot itu seperti gelap-gelap itu. Iya. Itu kerasa lagi besar lagi, wow, mengap-ngap itu. Saya tetap ya tidak takut dong. Saya sudah dibilangi bapak saya, oh bapak ini kok diwedeni. Itu saya terus udah takut. Angker tempat itu Pak? Angker. Namanya bapak saya terus katanya hantu kuda. Ini real para netizen. Ini sesepuh kita menceritakan pengalamannya lah. Tadi nggak ada setting-settingan atau namanya kayak direncanakan gitu, nggak ada. Ini real pengalaman Bapak Jumari. Habis itu apa ada pengalaman misteri lagi Pak? Ya sudah, itulah yang bisa saya ceritakan. Sebelumnya kami sebagai pemuda ini mumpung ketemu sama sesepuh mau tanya-tanya tentang mitos-mitos, apa boleh Pak? Silakan. Nah, ini netizen, mumpung kita lagi duduk-duduk santai sama sesepuh kita Bapak Jumari, kita tanya-tanya mitos. Katanya orang dulu Pak, iya. Kalau suka main waktu hujan gerimis gitu katanya kan dicuri sama WW Kombet. Itu apakah benar Pak? Iya. Itu emang benar-benar ada Pak? Ada. Itu sih ada. Mitos-mitos yang katanya nggak ada itu ternyata memang ada.
hujan gerimis enggak keluar, nggak keluar. enggak keluar. Apakah Bapak pernah dihantui sama W Gombel gitu, apa ada pengalaman ketemu sama sosok W Gombel apa gimana gitu? Tahu saya itu, ya pas nebang saya itu. Oh, di ladang itu, Pak. Bukan seterusnya, kalau hari kemudiannya, Oh ya, di suatu hari gitu. suatu hari kemudiannya saya ini dengan teman-teman nebang itu dilihati orang perempuan itu, waduh, jangan pun jangan ayu pol, Iya. ayu pol pun. Jadi Bapak Jumar ini punya pengalaman lagi pernah ditampaki sama orang Perempuan, cantik gitu, Pak. tuan di pol, Iya. Apa itu W Gombel, Pak? nggak tahu. Kan katanya W Gombel itu tangannya panjang gitu. Ya, Kukunya apa? panjang. Kukunya panjang. Ya. Itu Emang enggak, benar gitu, Pak? itu enggak, itu baunya itu Wangi. wangi sekali. Terus wajahnya cantik sekali. Nah, itu. Saya enggak mengerti. Pendapat saya bukan hantu, tetapi Orang biasa. orang yang mencari zaman dulu banyak orang menjalankan apa itu namanya lancur, ya, lancur. Nah, zaman dulu banyak pelancur yang liar kan Keliling-keliling ke kampung ke kemana saja mencari duit itu, mencari uang. Tapi itu emang benar-benar hantu apa orang biasa, Pak? Kurang paham, Pak. Kayaknya Nah, hantu, Pak. hantu tadi situ udah ada orang itu Nggak ada yang berani masuk situ, Pak. di tengah hutan, Oh, di tengah hutan. Tengah hutan. Ya suaranya itu enggak seperti manusia itu, suaranya kecil, nyaring gitu. Itu Bapak sendirian waktu itu apa? Dengan teman-teman orang dua. Oh, Bapak Jumar ini sedang jalan gitu, Pak. Enggak, yang buru nebang itu, Oh, lembur. Bapak Jumar ini sedang Nebang. lembur kerja malam sama teman-temannya. Tuan. Didatangi sama orang-orang yang berwajah cantik, berbau wangi. Tapi itu di tengah hutan. Tengah hutan. Tengah hutan, Pak. Iya, tengah hutan. Pendapatnya Pak Jumari kalau itu orang biasa nggak mungkin. Soalnya itu di tengah hutan. Tengah hutan. Baik, saya tidak takut. Berarti Pak Jumari ini selama punya pengalaman misteri nggak pernah takut, Pak? Enggak pernah takut. Oh, iya. Berarti Bapak Jumar ini banyak pengalaman. Waktu kemarin itu sama orang tuanya beliau juga datengin sama makhluk genderuwo, Pak. Genderuwo pertama gitu. Waktu yang hari kemarin kan buka podcast sama Bapak Jumari sama si sepuh yang kemarin cerita. Sekarang kita nemuin bertamu ke rumahnya Bapak Jumari, ada cerita-cerita pengalaman. Berarti Bapak ini banyak pengalamannya ya. Ya, ini saya ini masih kecil, dengan ayah saya itu kerjanya di hutan, di alas. Kerjanya emang di ladang oleh kecil. Saya rumahnya saya di ladang. Rumahnya juga di ladang. Ya. Pak Jumari apa punya keturunan dalang-dalang gitu, Pak? Soalnya lihat tampilannya seperti dalang, Pak Renzi. Jadi kita pemuda ini kepo, ingin tahu apakah beliau ada keturunan dalang atau gimana. Enggak. Cuman Bukan. Emang suka pakaian gini ya, seperti keraton Sunan Kalijogo. Oh iya, katanya beliau ini suka ini kayaknya pakaiannya Sunan Kalijogo. Ya, terima kasih Bapak Jumari atas cerita-ceritanya. Lain kali kalau kita ingin mendengarkan, kita para netizen ingin mendengarkan, Bapak siap kita cerita lagi pengalaman yang sering itu. Insya Allah siap. Para netizen, ini sesepuh kita Bapak Jumari. Sekian Pak Nggih. Iya. Sampai jumpa di lain waktu para netizen. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Abu Yayu Official. Inilah acara kami tentang misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.